Salam damai Kristus, sahabat Oase Rohani Katolik yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara kami. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan yang pasti tetap mempunyai harapan dan percaya kepada Tuhan. Saya Patricia Elsa kembali hadir pada acara ini dan saya sungguh senang saya berjumpa kembali dengan Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD yang akrab kita sapa dengan Romo Sigit. Dan kita sekarang akan menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Ketemu lagi Romo. Baik-baik, sehat, puji Tuhan. Dengan wajah yang berbingar, senyum yang sumringah ya Romo ya? Iya. Kesibukannya apa Romo? Ya, biasa. Kami rapat-rapat, pertemuan-pertemuan di kami Romo-Romo SVD, itu saja. Iya, terima kasih Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Sigit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya Engkau mencintai kami dan selalu mengundang kami untuk dekat denganmu. Biarkan Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin mendekatkan diri denganmu, semakin percaya kepadamu, semakin yakin akan pemeliharaanmu dan juga cintamu kepada kami. Biarkan kami mendengarkan sabdamu dan biarkanlah sabdamu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dengarkan doa kami, kabulkan permohonan kami untuk kemuliaan namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada kesempatan hari ini merupakan pekan Advent yang kedua sebagai antifon pembuka Tuhan pasti akan datang diiringi semua orang kudus bersinarkan cahaya gemilang. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan, hiburlah, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suatu suara, berserulah. Jawabku, apa yang harus kesurukan? Serukanlah. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya, bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, Tuhan itu Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya,
induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari, keselamatan yang datang daripadanya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria, padang, dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Kita awali dengan bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hari Tuhan sudah dekat. Ia datang sebagai penyelamat. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, Pekan Advent yang kedua. Dan Romo Sigit akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil pada sesi pertama ini. Silakan Romo. Elsa dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Saya akan men-sharingkan refleksi permenungan saya pertama-tama berdasarkan bacaan pertama yang tadi sudah kita dengarkan. Pada bagian akhir dari bacaan itu dikatakan begini, seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ayat ini mengingatkan saya pada masa kecil saya. Saya dilahirkan di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah.
Muntilan, kota kecil itu masih masuk ke arah gunung dan hidup di situasi pedesaan. Dan sampai usia 13 tahun saya memang tinggal di desa. Dan seperti pada umumnya anak desa, kami biasa hidup secara desa. Bapak ibu saya guru, tetapi kami dididik supaya ya hidup seperti yang lain. Maka kami diberi kepercayaan untuk memelihara domba, bukan kambing ya, yang bulunya tebal itu. Domba saya punya 3 atau 4 domba itu. Lalu selain itu juga bebek. Bebek saya masih ingat 12 bebek. Dan tugas saya sebagai anak setelah sekolah ya membawa bebek itu. Kalau untuk domba kami cari rumput semua. Sehingga konsep gembala itu ya sedikit-sedikit paham untuk saya. Nah, memelihara domba, kambing, bagaimana kami harus memberi makan, mencarikan rumput, dan itu pastinya selalu yang terbaik. Memberi rumput yang terbaik, jangan salah, karena ada beberapa daun misalnya yang memang bisa mematikan. Misalnya daun singkong yang beracun itu, yang merah itu kalau dikasih domba pasti mati. Nah, maka kami juga mencari yang terbaik, sesekali membawa domba itu bergabung dengan tetangga-tetangga, teman-teman, pergi ke satu lapangan dekat di desa kami, ada kuburan yang ada lapangan luas, supaya domba juga jalan-jalan di situ, berkomunitas dengan domba-domba yang lain. Pasti kami memelihara, menjaga. Ini ide pertama yang muncul di dalam benak saya, yang nanti juga akan saya kaitkan dengan bacaan dan refleksi hari ini. Nah, Elsa dan teman-teman sahabat Oase Rohani yang dicintai Tuhan, bacaan pertama tadi mengajak kita untuk kembali melihat bagaimana firman Yesaya tadi disampaikan dalam latar belakang masyarakat di pembuangan Babel. Yesaya menyerukan di situ pengharapan akan Allah yang membebaskan dari perbudakan. Karena bangsa yang dibuang itu diperbudak, bangsa yang menderita. Dan Nabi mengajak bangsanya, ayo kita menyambut, Tuhan akan datang. Tuhan akan membebaskan kita. Nabi juga menyerukan bangsa Israel untuk melihat Tuhan, merasakan kekuatan, merasakan kasih-Nya. Ini yang pasti tidak selalu mudah dalam situasi dibuang, diperbudak, jauh dari negara, kampung halaman. Nah, dalam situasi seperti itu, Nabi menyerukan bahwa engkau dicintai, engkau dipelihara. Pasti ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi yang bagus menurut saya, bahwa di situ Yesaya, Nabi itu menyerukan bahwa ada konsep, mereka dibuang itu kan karena dosa mereka. Karena mereka tidak setia dengan Allah. Karena mereka tidak mencintai Tuhan. Mereka menyembah berhala, lalu mereka dibuang. Tetapi Yesaya sekali lagi memberi pengharapan bahwa Allah itu mengampuni dosamu. Allah akan membangun kembali tanah impian Israel. Membawa kembali kejayaan Israel. Allah membebaskan kembali bangsa terpilih itu dari pembuangan. Dan dia akan tadi menjadi gembala. Di bagian yang akhir tadi, menjadi gembala yang menggembalakan, yang memelihara, yang memangku anak-anak domba, dan pastinya yang melindungi. Itu teman-teman, sahabat Oase Rohani dan juga Elsa, sedikit tentang firman. Menjadi penting menurut saya adalah apa pesan firman ini untuk kita. Maka yang pertama, firman ini mengajak kita untuk melihat dengan mata iman. Melihat kehidupan kita,
realitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat beriman, dalam hidup sebagai keluarga, sebagai imam, sebagai siapapun kita melihat bahwa dalam situasi nyata kita ini, kita perlu melihat Tuhan dengan iman. Seringkali kita berteriak, mana Tuhan? Saya menderita, saya gagal, saya kecewa, saya patah hati, bisnis saya bangkrut, keluarga saya berantakan. Di mana Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat sering kita tanyakan kepada diri kita. Sering orang bertanya kepada saya dalam retret saya, dalam pengakuan dosa. Di mana iman? Saya sudah ikut Tuhan. Saya setia sebagai orang Katolik. Saya misa setiap minggu. Tapi kenapa? Anak saya kacau. Keluarga saya berantakan. Bisnis saya gagal. Kenapa? Orang-orang yang saya cintai mengkhianati saya. Bahkan juga kita jatuh sebagai manusia. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Nah, dalam situasi-situasi yang sulit, kalau kita mau kembali ke bangsa Israel, dalam situasi menderita, dibuang itu, bagaimana itu harus melihat Tuhan? Nah, hari ini kita diajak untuk merenungkan ini. Dalam situasi kita, terutama situasi-situasi yang sulit, yang berat, bisa enggak kita melihat Tuhan ketika kita gagal? Saya sering sebenarnya dalam sharing-sharing, dalam retret itu, saya melihat bahwa ternyata Tuhan itu memang bekerja di dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Banyak sekali saudara-saudari kita yang mengalami aneka macam beban persoalan, tiba-tiba di saat yang tepat Tuhan membantu. Yeah. Nah, ini yang mau saya garis bawahi. Berani nggak melihat dalam situasi ini dengan mata iman, kita melihat penyertaan Tuhan. Itu yang pertama mau saya sampaikan. Konkretnya mungkin teman-teman, konkretnya apa Romo? Teorinya itu ya saya tahu. Kita tahu konkretnya apa. Yeah. Misalnya kita mungkin akan tanya di situ. Ada pertanyaan atau pemikiran sebelum saya bicara lebih lanjut Elsa. Nah, jadi ngomong tentang kita mesti ada harapan. Maksudnya Tuhan itu pasti datang menolong. Iya. Jadi ada dua orang misalkan nih Romo. Satu orang ini udah begitu lama setia sama Tuhan lah. Imannya tuh tidak diragukan. Devosi, doa, segala macam. Dia bermohon untuk keluarganya dipulihkan. Tapi nggak pulih-pulih. Nah, satu orang lagi, temannya ini, dia ibaratnya seperti yang masih baru beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi dia bisa berucap gini, saya happy banget. Setiap kali saya doa, pasti dikabulkan sama Tuhan. Nah, itu yang satu orang ini yang mendengar hal itu, mempunyai pertanyaan, Tuhan pilih kasih kah? Tuhan tidak mendengarkan saya kah? Padahal saya udah lebih lama setia kepada Tuhan. Kenapa yang baru-baru ini kok dia malah bisa, apa-apa dia bisa, dia lagi senang, doanya dikabulkan. Seperti itu, Romo. Lah, kan ada lagu, jangan dibanding-bandingkan. Nah, begini, maksud saya berpikir begini, melihat mata iman dengan mata iman, melihat Tuhan dengan mata iman itu, kita belajar, karena pasti secara pribadi Tuhan kan berbeda menjalankan pendampingan, berkat, setiap kita punya masing-masing istilahnya. Hidup kita juga punya masing-masing. Dan apa yang mau saya katakan, seringkali kita juga harus berani untuk bersabar, tekun, dan Tuhan itu setidaknya dalam perjalanan hidup saya itu selalu akan tepat memberi pada waktunya. Nah, amin. Waktu indah pada waktunya kalau lagu-lagu menyatakan itu. Waktu saya mungkin berbeda dengan waktunya Elsa. Saya juga dulu
pernah berpikir juga, saya jadi pastor, dan menurut saya ya enggak buruk-buruk banget gitu. Udah bertahun-tahun, tapi kok ya tetap banyak sekali kesulitan, banyak sekali kegagalan katakanlah, jatuh bangun. Dan dalam refleksi sekian bulan lalu saya sampaikan ini, 30 tahun saya menjadi imam justru rasanya berat sekali. Sampai saya rasanya mau give up. Kemudian saya pernah berkali-kali omong ini, bahwa kemudian saya pilih satu waktu untuk sabbatical. Karena saya tidak tahan dengan amarah saya, bahwa kesulitan saya yang saya hadapi. Padahal saya sudah jadi pastor 30 tahun. Kok masih mengalami hal yang semacam itu? Lalu Tuhan di mana? Tapi ternyata lewat kesulitan, lewat jatuh bangun itu, saya menemukan bahwa ternyata Tuhan menyertai saya. Tuhan menjawab doa saya. Tahunya di mana, Romo? Ya, kemudian katakanlah ketika saya begitu marah karena situasi kami, ternyata dalam proses itu ada orang yang kemudian mengirim saya untuk mendampingi saya. Sehingga saya bisa yang sungguh sampai saking marahnya itu saya sampai berhenti sabbatical itu. Dan ternyata dalam sabbatical itu ada seorang tua, seorang suster yang dalam retret mendampingi saya untuk memampukan saya untuk memaafkan. Dan dalam proses itu kemudian ternyata hampir setiap peristiwa-peristiwa itu dalam rencana Tuhan. Dan setelah perjalanan waktu itu saya rasa bahwa penderitaan-penderitaan yang dulu itu nampaknya oleh disiapkan Tuhan untuk menghadapi situasi-situasi sekarang yang sulit itu. Nah, mungkin kalau saya dari awal tidak mengalami itu, mungkin saya langsung stres, jatuh. Nah, semacam itu. Jadi melihat Tuhan dengan mata iman, Elsa dan sahabat Oase Rohani, yang mau saya katakan adalah berani percaya. Berani percaya. Berani percaya. Dan yang selalu saya katakan, percaya dan berserah. Saya menulis ini dalam beberapa buku saya. Paling tidak 5 buku saya yang dalam retret-retret ya saya selalu omongkan ini. Bagaimana dalam situasi sesulit apapun, kita percaya bahwa pada saat yang tepat, Tuhan pasti menolong. Itu yang saya yakini. Dan saya omong di mana-mana. Sebagai imam, sebagai manusia, saya sering sharing di mana-mana. Karena Romo sudah merasakan sendiri pengalaman seperti itu ya, Romo ya. Dan bukan hanya saya, begitu banyak orang dalam retret-retret itu yang saya dampingi, itu omong, ternyata ini ada mukjizat Tuhan. Ternyata saya bisa melihat. Tapi memang sekali lagi itu diperlukan iman ya. Iman kesabaran untuk melihat waktunya Tuhan itu ya, Romo ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Romo. Luar biasa inspirasi pewartaan dari bacaan pertama dan juga sharing iman yang telah Romo Sigit berikan kepada kita semua. Semoga Anda tetap setia menyaksikan acara kami sampai akhir nanti. Kita akan jeda sesaat dulu. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan dan bersama dengan kami, Romo Sigit Pawanta SVD dan saya Patricia Elsa. Tadi pada sesi awal, Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama dari Kitab Yesaya. Dan Romo silakan melanjutkan kembali, Romo, untuk sesi kedua ini. Elsa dan para sahabat Oase Rohani Katolik, tadi saya sampaikan secara garis besar intinya adalah bahwa di dalam kehidupan kita diajak secara khusus berdasarkan bacaan hari ini kembali melihat Tuhan dengan cara yang baru, dengan iman, bahwa di dalam pergulatan hidup kita ini, jatuh bangun perjuangan kita masing-masing sebagai siapapun kita itu, ternyata Tuhan punya rencana. Tuhan ada yang seringkali kita tidak mampu melihatnya. Dan kita seringkali juga tidak mau berani percaya dan menyerahkan kehidupan kita dengan segala persoalannya itu kepada Tuhan. Nah, pada bagian berikut ini saya akan kembali
berbicara tentang gembala. Kitab suci selalu mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita itu baik. Allah kita itu Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah berhenti mencintai kita. Sejarah kitab suci itu kan sejarah kejatuhan manusia, ketidaksetiaan manusia. Tapi buku yang sama sebenarnya juga berbicara soal sejarah cinta Allah yang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus asa untuk mencintai kita. Karena digambarkan di situ, Allah adalah gembala, gembala yang baik, gembala yang mencari domba yang hilang, sekalipun hanya satu. Ya. Itu di Injil tadi, berani meninggalkan yang lain. Nah, saya kembali ke cerita waktu saya kecil, di usia-usia SD, sampai SMP usia 13 tahun, karena setelah 13 tahun kemudian saya tinggal di kota, kos di kota, dan itu saya hampir jarang, tidak lagi menjalankan tugas sebagai anak desa. Itu tadi saya katakan domba. Saya juga punya bebek, 12 bebek. Dan kalau kita sore menggembalakan bebek, ya dicampur dengan ratusan bebek. Tapi yang hebat, saya percaya bahwa di antara ratusan bebek tetangga yang digabung jadi satu, saya kenal betul 12 bebek saya. Oh ya? Gimana caranya? Itu saya tidak tahu. Tapi kalau sekarang saya juga bingung. Saya kenal. Kan kita gabung di sawah, itu ratusan, Elsa. Ratusan teman-teman. Dan ketika sore pulang, ini tahu bebekku 12. Itu tahu. Karena bertahun-tahun dengan bebek. Apa bebeknya ngikut kita? Kenal? Tidak. Bebek itu, kita tahu bahwa ini bebek saya dengan ciri khasnya. Saya juga bingung. Tapi tahu. Kami anak-anak desa itu tahu. Bebeknya, kalau Anda yang pernah jadi anak desa, pernah pelihara bebek, ngerti itu. Tidak bisa menjelaskan. Intinya apa? Sungguh mengenal satu-satu. Yeah. Dan yang pasti, ketika kita pulang, berpisah, pisah, bebek itu biasanya tahu tempatnya sendiri, dan kadang-kadang satu itu, atau dua, nggak ada. Berarti ada beberapa kemungkinan. Kalau nggak gabung ke orang lain, ada kemungkinan juga dimakan semacam musang. Kalau musang kecil itu kami sebut garangan di bahasa kami. Itu kecil, itu bisa makan. Dan hilang. Nah, kita harus mencari. Poin saya adalah mencari yang hilang itu. Dan itu seringkali malam loh ya. Karena kita kalau sore kita naruh bebek itu sekitar 1-2 jam itu bersama gabung. Itu sore biasanya. Sore, lalu kalau sudah mau gelap pulang. Dan kalau nggak ada ya kita cari kemana-mana sampai ketemu. Nah, gambaran Allah sebagai gembala yang baik saya pahami betul dalam situasi ini. Mencari yang hilang. Bagaimana mencari yang hilang? Kalau saya dulu cari bebek yang hilang di desa, nggak ada listrik, nggak ada, itu malam dengan baterai, dengan di semak-semak, di sawah-sawah, mungkin dimakan, mungkin tersembunyi di mana, itu terjadi. Dan pasti meninggalkan yang lain. Nggak mungkin ngajak 11 atau yang lain, ayo cari temanmu kan nggak mungkin. Nah, itu. Lalu dari sini apa? Sekali lagi teman-teman, para sahabat oase rohani, Katolik dan Elsa, Allah itu kembali menurut iman saya, dan sebenarnya juga yang kita imani dari firman-Nya, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dalam situasi apapun. Allah bahkan selalu punya cara untuk menemukan kita domba-dombanya yang hilang. Ini percaya atau tidak percaya? Banyak peristiwa, banyak kejadian yang menunjukkan bukti ini bahwa Allah itu punya cara untuk mempertobatkan kita, untuk mengundang kita kembali. Karena Allah kita Allah yang penuh kasih. Yang tadi di bacaan pertama, Allah yang memaafkan, Allah yang mengampuni dosa. Nah, beberapa waktu lalu saya ketemu, ya dulu mahasiswa saya, teman-teman itu, lalu dia bilang, Romo, saya setelah bypass jantung, saya berjanji
untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, menjadi prodiakon. Kalau saya ini kembali sehat, dan betul, dia sehat betul. Dan kemudian dia sekarang menjadi mengabdikan diri untuk melayani umat, menjadi prodiakon. Semua tidak komplain, Pak, kunjungi umat. Sebagai syukur karena dulu ya tidak pernah berpikir. Ini banyak terjadi, ini salah satu contoh kecil saja. Banyak orang yang tidak pernah peduli ke gereja, tidak pernah, tapi pada satu titik Tuhan menggunakan. Dengan cara itu Tuhan menarik kita untuk kembali. Yeah. Allah mencintai kita. Dan Allah seringkali mencari kita. Nah, poinnya adalah yang menurut saya penting, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat, Elsa, apakah kita menyiapkan atau menyediakan diri untuk Tuhan, untuk Allah, melalui gerejanya, melalui pelayanannya, melalui ambil bagian dalam kehidupan menggereja. Itu saya kira salah satu cara kita mencintai Tuhan, karena mencintai Tuhan itu tidak cukup kalau hanya di kamar doa terus-terus sendiri, tapi kita juga harus mencintai Tuhan lewat mencintai gerejanya, mencintai sesama. Saya kira engkau ikut di sini ini juga salah satu bagian dari mencoba untuk melayani dengan cara tertentu, mewartakan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan masa Advent. Masa Advent ini, Elsa dan teman-teman para sahabat, saya mau men-sharingkan ini bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan mencari kita, tapi berkaitan dengan masa Advent itu saya kira kita diingatkan juga dengan cinta Tuhan tadi juga untuk mencintai Tuhan, dan secara khusus di Advent ini kita dipanggil untuk menata hati, menata diri kita, menyiapkan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan bukan hanya di Natal, tapi sebenarnya juga kedatangan Tuhan untuk akhir zaman kita masing-masing. Kalau minggu lalu Injil mengatakan berjaga-jaga, nah kita juga menata hati untuk berjaga-jaga. Saya punya bapak umur 98 tahun, masih sangat sehat. Kalau saya pulang dia selalu katakan, di hari tua saya tidak tahu kapan saya dipanggil Tuhan, tetapi saya menggunakan hidup saya untuk berjaga. 60% dari waktu saya untuk berdoa. Dia katakan, biar dah 89 tahun, setiap pagi masih pergi ke gereja, 7 menit jalan kaki pulang, lalu ikut aktivitas komunitas, Anayu Hakim, apapun. Setiap pagi itu doa sampai malam. Jadi ada kerahiman, Angelus, semua itu doa. Dia katakan 60. Ini kan saya amati betul ketika sabbatical saya pulang di rumah, berapa bulan saya di rumah, bersama Bapak berdoa. Dan Bapak selalu mengingatkan kita misa ya pasti misa. Tiap hari saya misa, berdua dengan Bapak, seperti ini. Saya pastornya, Bapak saya lektor, komentator, prodiakon, misioner, dirangkap Bapak saya. Dan saya misa. Itu saya kagumi bahwa beliau sebagai orang yang tua sudah sebenarnya menyiapkan kedatangan Tuhan bukan hanya untuk Natal, tapi juga untuk akhir zaman beliau, zaman kita juga. Nah, saya menggarisbawahi ini. Para sahabat, Elsa, teman-teman, salah satu poin dari bacaan hari ini, melihat Tuhan secara baru ya, sebenarnya kita diajak untuk menata hati, menyambut Natal, tapi lebih dari itu juga menyambut kehadiran Tuhan, kiamat kita masing-masing. Kedatangan Tuhan yang kedua bagi kita. Mungkin ada pertanyaan caranya bagaimana? Ya kalau saya lihat Bapak saya tadi rajin sembahyang ke gereja. Tapi bukan itu saja, hidup berkomunitas, berbagi, mendengarkan firman Tuhan di lingkungan-lingkungan kita punya, ada pertemuan-pertemuan lingkungan, menerima sakramen-sakramen itu. Dan pergi ekaristi juga. Ya, ekaristi pasti sakramen-sakramen, tobat, ekaristi. Sebab itu menurut saya itu sarana yang disiapkan oleh sarana yang
diberikan oleh gereja untuk membantu kita menata hati. Jadi menerima sakramen, mendengarkan firman Tuhan, syukur-syukur juga berbagi kepada sesama lewat derma-derma kita itu. Ya, baik Romo, terima kasih banyak Romo. Semoga kita semua dimampukan dan juga selama masa persiapan menjelang Natal kita semakin diberikan peneguhan, diberikan juga harapan-harapan dan kepercayaan lagi. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang mengalami kegalauan hati ataupun mungkin sedang mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, yang harus mengalami juga kesepian. Semoga dengan mendengarkan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil yang telah disampaikan oleh Romo Sigit, semakin diberikan kekuatan dan juga kepercayaan kepada Tuhan. Romo, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan dan juga renungan, sharing iman yang sudah Romo berikan kepada kami semua. Terima kasih. Ya, dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan akhiri acara ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Sigit Pawanta SVD. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu meneguhkan iman kami, kepercayaan kepada kami untuk semakin berani berserah kepadamu. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau adalah gembala kami, gembala yang baik, yang pasti tidak akan membiarkan kami hilang, yang pasti akan memelihara kami, menyertai kami. Kami serahkan segala usaha, karya, perjuangan, suka duka kehidupan kami sebagai siapapun kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, sertai kami, dan lindungi kami. Dengarkan doa kami, kabulkan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua yang mendengarkan firman hari ini, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, juga mereka yang kita janjikan untuk kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Sigit Pawanta SVD. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga hati. Sampai jumpa.